Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Kalau dia cowok, mungkin dia suka banget sama yang namanya seks, ya kan? Eits, santai dulu ya. Gue cuman bilang, banyak cowok yang kayak gitu. Tapi bukan berarti setiap cowok cuma pengen seks doang dari kamu. Nah, pertanyaannya adalah, gimana cara kamu tahu bedanya cowok yang beneran sama cowok yang cuma mau deket-deketan doang? Nah, gue bakal jelasin itu buat kamu. Nah, pertanyaannya adalah, gimana cara kamu tahu bedanya cowok yang beneran serius sama cowok yang cuma mau deket-deketan doang? Nah, gue bakal jelasin itu buat kamu. Sebelum kita mulai, jangan lupa like video ini dan tinggalin komentar di bawah ya. Kita mau lihat pendapat kamu setelah nyimak pembahasan kali ini. Oke, cantik. Menurut kamu, apa aja tanda-tanda kalau dia cuma mau seks sama kamu? Nah, dengar ya. Gue paham ini bisa jadi situasi yang bikin frustasi buat banyak wanita. Dan tentu ada yang bilang, tapi itu kami lakukan karena sama-sama mau. Dan sebagai wanita dewasa, kalau itu emang yang kamu mau sama cowok itu, dan kamu sama-sama ngejar tujuan yang sama, yaitu pilihan kamu. Gue nggak bilang gue mendukung atau menyetujui itu. Gue cuma bilang, kamu udah dewasa. Kamu yang punya hak buat memutuskan. Tapi kenyataannya, banyak dari kamu yang pernah berharap lebih dari sekadar itu. Dengan udah gituan kamu mikir, aku bakal dinikahi nih sama pacar aku. Mungkin cowoknya juga pernah bilang dia mau lebih dari itu. Tapi ternyata yang dia mau cuma tidur sama kamu. Jadi, gue bakal kasih tanda-tanda yang harus kamu perhatiin. Dan seperti biasa, hadapi tanda-tanda itu. Gue tahu, ada yang bilang, nggak usah dibahas atau diladeni. Langsung potong cut off hubungannya. Dan gue mengerti itu, tapi gue pikir, lebih baik untuk tetap konsisten. Dengan pesan gue, dengan selalu menghadapi masalahnya. Karena kadang ada situasi langka di mana cuma ada kesalahpahaman, kan? Jadi, mari kita mulai. Tanda pertama bahwa dia cuma mau seks dengan kamu adalah dia nggak pernah ajak kamu kemana-mana. Gue tahu banyak situasi di mana wanita ketemu cowok, tuker nomor, tapi akhirnya nggak pernah jalan bareng. Entah mereka cuma main ke tempat cowok atau cowoknya ke tempatnya. Bahkan ada yang cuma ketemu di hotel atau kosan. Beneran deh, itu tanda jelas kalau cowoknya sebetulnya cuma mau seks sama kamu. Jarang banget sih ada pengecualian. Tapi bisa aja ada cowok yang memang nggak terlalu suka jalan-jalan. Kalau kamu biarin dia gitu terus, dan dia masih mau ngehabisin waktu sama kamu, bisa jadi dia emang mau serius sama kamu, tapi nggak suka jalan-jalan. Tapi dalam kebanyakan kasus, kalau dia nggak usaha buat ajak kamu keluar, itu pertanda dia cuma mau seks. Jadi, ini salah satu hal yang harus dibahas. Kalau kamu lihat dia selalu nolak ajakan keluar, dan selalu ada alasan, atau malah setiap kali janjian pasti dibatalkan dan harus dijadwal ulang, dan berhari-hari berlalu tanpa dia ajak kamu keluar, yaitu tanda jelas. Kenapa? Karena dia nggak mau dilihat orang bersama kamu. Mungkin dia udah punya pacar, atau dia malu kalau orang lain tahu dia sama kamu. Itu nggak enak sih, tapi itu faktanya. Ada juga yang nggak mau kelihatan sama kamu, karena dia nggak bangga sama kamu. Maaf ya, gue nggak bisa bohong, ada situasi kayak gitu. Gue nggak mau kamu langsung mikir gitu. Tapi ini memang bisa terjadi. Dan akhirnya, dia nggak usaha, karena memang jalan-jalan butuh usaha. Kamu juga harus paham kalau secara umum, cowok nggak se-eksis cewek soal jalan-jalan. Di kota-kota tertentu, biasanya cewek yang lebih suka jalan-jalan, ke festival, ke acara seni, dan lain-lain. Banyak cowok yang lebih suka di rumah, nonton olahraga, santai-santai. Jadi, itu juga faktor yang bikin cowok lebih jarang ajak jalan-jalan. Tapi lagi, kalau dia serius sama kamu, dia setidaknya mau coba jalan-jalan. Jadi, kalau dia malah nggak mau coba, itu tanda buruk banget. Kayaknya dia cuma mau seks sama kamu. Dan buat adik-adik cewek sekalian yang lagi nyimak, kalau misal cowok ngajak kencan pertama, dan dia berusaha bujuk kamu buat singgah bentar di tempatnya atau kosannya, mending kamu nunggu di luar aja. Gue bilang secara tegas, kamu nunggu di luar aja, jangan masuk. Ini buat pengingat aja, karena kalau baru kencan pertama doi udah berani ajak kamu masuk ke kamarnya atau rumahnya pas lagi kosong, ya udah, pasti kamu bakal digerayang di dalam.
Dan kalau udah kayak gitu, kadang cewek bakal susah ngelawan. Dan kayak iya-iya aja gitu. Jaga nilai kamu ya cantik. Apalagi buat kalian yang dari desa atau pelosok dan kuliah di kota. Ingat ya tujuan sama amanat ortu kalian. Pesan dari gua, jangan jadi bunga desa yang layu dan rusak di kota. Jaga nilai kamu karena itu sangat mahal banget loh. So guys, kita lanjut ke nomor 2. Tanda kedua di daftar kali ini adalah dia nggak mau jelasin niatnya secara langsung. Kenyataannya yang kurang menyenangkan adalah cowok biasa susah banget bilang, gue cuma mau seks sama kamu. Banyak dari kalian mungkin bilang, kenapa cowok nggak bisa langsung bilang gitu? Mungkin kalau kita sama-sama mau hal yang sama, kita bisa tenang dan lakuin. Dengar, kalau cowok beneran pikir itu line yang ampuh, pasti mereka bakal pakai terus, kan? Tapi faktanya, itu nggak terlalu berhasil, kecuali dalam kasus-kasus tertentu. Jadi, cowok pada umumnya malu buat ngomong gitu langsung, karena nggak mau rugi. Mereka nggak mau ngomong yang sebaliknya juga. Misalnya bilang mau hubungan serius atau nikah, karena bentar kamu bakal pegang dia sama standar yang lebih tinggi untuk hubungan potensial. Jadi, cara paling mudah buat menghindari ekspektasi itu dan menjaga agar semuanya tetap santai adalah dengan nggak ngomongin niat sama sekali. Atau pakai kalimat-kalimat pertimbangan kayak, kenapa kita harus definisikan sesuatu? Mari kita nikmati aja. Cara-cara itu lebih aman daripada langsung bilang niatnya apa. Jadi itu jadi kebiasaan buat banyak orang. Ada beberapa wanita juga yang bilang, mari kita lihat aja kemana hubungan ini akan berjalan. Tapi gua akan bilang, walaupun kamu bilang gitu sebagai wanita, itu kemungkinan besar nggak berarti kamu cuma mau seks sama cowoknya. Tipikalnya, kalau kamu bilang gitu ke cowoknya, kamu nih nggak yakin banget sama hubungan serius dengan dia. Atau kamu nih nggak melihat potensi hubungan serius saat itu. Jadi, walaupun kita mau argumen bahwa itu nggak selalu berarti dia cuma mau seks, itu mungkin bisa. Tapi ada kemungkinan juga, kalau cowoknya nggak melihat kamu sebagai potensi hubungan serius. Tapi dia nggak mau bilang langsung karena takut nggak bisa lagi jalan-jalan dan ngobrol bareng kamu. Jadi, intinya, kalau dia nggak bisa ngasih kamu tahu niatnya, kemungkinan besar dia cuma mau seks dari hubungan ini dengan kamu. Tanda ketiga bahwa dia cuma mau seks dengan kamu adalah dia selalu membatalkan rencana saat kamu sedang menstruasi. Jadi, intinya begini. Kalau cowoknya cuma mau hubungan seksual, dia nggak mau ngobrol dan nggak mau ngeluarin waktu buat kamu kalau seks nggak ada di meja. Dan bukan hanya soal dia membatalkan rencana saat kamu lagi menstruasi, karena ada yang dari kalian nggak bilang dulu atau nggak sengaja. Bukan berarti kamu harus ngomong dulu bahwa lagi menstruasi, karena seharusnya kalau asumsi kita adalah hubungan serius. Ngapain kamu mikir harus bilang gitu? Tapi intinya, kadang dia nggak batalkan karena tahu kamu lagi haid. Tapi setelah kamu bilang, dia cepet banget nyalahin situasi, atau malah jadi cuek sama kamu. Semua tanda-tanda ini buruk. Jadi kemungkinan besar dia cuma mau seks. Jadi dia nggak mau ngehabisin waktu sama kamu kalau nggak ada seksnya. Jelas dan gampang. Dan lagi, cowoknya nggak mau kasih waktu buat ngobrol atau hangout di luar seks. Kamu ngerti kan? Selain itu, dia juga mungkin cuma ngobrol-ngobrol sedikit dan langsung pengen ke kamar. Terus beres. Gitu deh. Jadi, ya, kalau dia selalu batalin rencana pas kamu lagi haid, itu tanda besar banget. Oh iya, hampir lupa, karena ini tiba-tiba muncul di pikiran gua. Gue nggak mau kamu coba bikin situasi palsu bahwa kamu lagi haid cuma buat ngetes dia. Gue nggak nyaranin sama main-main dan bohong buat ngetes. Paham nggak? Gue bisa lihat sih kenapa kamu mau coba gitu. Buat lihat reaksi dia. Tapi tolong, kalau kamu bilang lagi haid, pastikan emang beneran lagi haid ya. Jangan bohong, tetap jujur dan jelas. Pokoknya, cowok yang cuma mau seks bakal nunjukin itu lewat banyak cara. Jadi kamu nggak perlu main-main buat ngeliat itu. Oke? Kita bakal lanjutin ngomongin tanda-tanda lainnya. Jadi kamu bakal lihat lebih dari satu tanda kalau dia cuma mau seks dengan kamu. Tanda keempat adalah percakapan selalu berbau seksual. Jadi, lagi-lagi cowok yang cuma cari seks nggak peduli untuk ngobrol yang dalam tentang emosi dan cerita hidup kamu. Yang penting buat dia adalah masuk ke kamar dan ngentot. Jadi, nggak cuma soal dia nggak mau ngobrol kayak gitu, tapi dia bakal selalu nge-highlight hal-hal seksual pas ngobrol. Atau parahnya mungkin bakal kirim foto.
Kamu mungkin pernah dapat pesan kayak gitu, karena dia nunjukin hal vulgar. Mungkin dia bakal minta pap aneh-aneh gitu. Atau dia coba bilang kalau dia mau ngewe, atau yang sejenisnya. Entah kamu suka atau enggak. Gue nggak bilang gue setuju, gue cuma ngomongin apa yang terjadi. Jadi kenyataannya dia bakal selalu miring ke hal-hal seksual pas ngobrol. Bahkan mungkin saat kamu coba ngobrol yang lebih serius. Dia selalu bawa-bawa topiknya ke seks. Jadi, kamu harus perhatiin itu. Sekali lagi, nggak ada yang salah dengan menggoda sesekali. Tapi kalau kamu yang buka topik seks dan dia ikutan, jangan langsung menyalahkan dia. Karena dia cuma mengikuti apa yang kamu mulai. Tapi saat kamu perhatiin kalau meski kamu coba ngobrol, biasa, dia selalu bawa-bawa hal-hal seksual. Itu artinya dia cuma tertarik di situ. Dan kamu harus bilang, oke, kita nggak kayak gitu di sini. Itu cara bagus buat cek situasi. Jangan langsung marah kalau dia kayak gitu. Hadapi dulu seperti yang gue bilang dari awal. Hadapi masalahnya dulu sebelum langsung memutuskan hubungan. Lagi pula, beberapa cowok emang nggak tahu cara berkelakuan dengan benar. Bukan alasan. Tapi, itu memang kenyataan untuk beberapa cowok. Gue nggak bilang itu untuk memberi alasan, tapi itu emang faktanya. Gue pikir ada situasi di mana kalau kamu bilang ke dia, kamu selalu ngomongin seks, kalau kamu mau yang serius, kita juga harus bisa ngobrol tentang hal lain. Kalau dia beneran tertarik sama kamu, dia bakal hormatin itu, dan kamu bakal lihat perubahan dalam obrolan dan topik yang dia mau bicarain. Tapi kalau dia nggak, ya dia bakal cuek atau ngasih reaksi negatif. Atau di obrolan selanjutnya dia masih aja kayak gitu. Jadi, keinginannya buat terus ngomongin hal-hal seksual atau minta pap atau kek kamu, itu tanda jelas dia cuma mau seks dengan kamu. Tanda kelima bahwa dia cuma mau seks dengan kamu adalah dia nggak pernah mau menginap atau nemanin kamu. Ini tanda yang mungkin kamu nggak sadari sampai setelah kamu udah melakukan seks. Jadi, bayangkan aja kamu memutuskan untuk berhubungan seks dengan cowok ini. Entah kamu pikir itu menuju sesuatu yang serius atau apa. Ketika kamu sadar kalau cowoknya nggak pernah mau hangout setelah berhubungan seks. Misalnya kamu berhubungan seks di tempat kamu dan dia langsung pergi setelah itu. Atau kamu ke tempatnya berhubungan seks. Terus dia bilang kamu harus pergi. Mungkin nggak secara langsung. Tapi dia jelas mengirimkan pesan kalau kamu harus keluar. Ini adalah tanda lain kalau dia cuma mau seks dengan kamu. Cowok yang benar-benar suka sama kamu dan serius dengan kamu nggak masalah buat tetap berada di dekat kamu setelah seks. Tapi cowok yang cuma peduli sama seks, dia nggak mau diganggu dengan hal lain selain momen seksual itu. Jadi, itu adalah tanda yang harus kamu perhatikan kalau kamu sudah melewati batas berhubungan seks. Tapi ini beda kalau kamu sama cowoknya nggak melakukan seks dan dia nggak pernah mau menginap. Ini beda karena mungkin dia coba kendalikan dirinya atau nggak mau nempatin dirinya dalam godaan. Jadi, kalau udah dibicarain bahwa kalian nggak akan berhubungan seks atau kamu belum siap dan dia nggak pernah mau menginap atau ngajak kamu menginap, jangan langsung anggap itu buruk. Gue pernah lihat ada beberapa wanita, cerita singkat nih, ada cowok yang menjaga keabstainannya. Dia ketemu wanita yang juga mau abstain dan setelah beberapa minggu berkencan, wanita itu kesal karena merasa cowoknya nggak pernah mesra. Tapi cowoknya bilang, gimana lagi? Gue coba nggak berhubungan seks. Kalau gue menyentuh kamu atau bersentuhan dengan kamu secara intim lainnya, gue nggak bisa kontrol diri. Jadi, meskipun beda dengan nggak menginap, tapi ini berkaitan karena cowok yang mau menghormati batasan dan coba kontrol dirinya, nggak akan mau nempatin dirinya di situasi-situasi tertentu. Kalau seks masih jadi tabu, nggak menginap bukanlah tanda buruk. Tapi kalau sudah berhubungan seks dan dia nggak pernah mau menginap atau ajak kamu menginap, kemungkinan besar dia cuma mau seks dengan kamu. Tanda keenam adalah dia nggak memperkenalkan kamu ke dunianya sendiri. Jadi maksudnya kamu nggak ketemu orang-orang yang dia kenal. Dia nggak cerita apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya. Kamu nggak benar-benar mengenal cowok ini. Dan ini karena dia sengaja bikin gitu. Dia berusaha batasin kamu untuk masuk terlalu dalam. Karena banyak cowok paham bahwa kalau tujuannya adalah menghindari investasi emosional dari kedua belah pihak, dia nggak mau investasi emosional ke kamu sama sekali, tapi juga ngurangin peluang kamu untuk terlalu terpikat sama dia. Nah, dia harus bikin batasan yang bilang, aku nggak mau kamu terlalu masuk ke dalam karena kalau aku memperkenalkan kamu ke teman-teman, cerita tentang diriku, mimpi-mimpi aku,
Jadi banyak cowok yang paling enggak mau bikin hubungan ini makin rumit. Dan mungkin ada yang bilang, enggak mau jalani hubungan yang rumit banget. Tapi intinya dia enggak mau bikin sinyal yang bikin bingung. Dia bakal memisahkan dunianya dari kamu. Dan enggak akan membiarkan kamu masuk ke dalamnya. Jadi ingat tadi gue bilang tentang situasi di mana cowoknya cuma ketemu wanita di kamar hotel atau di kosannya. Ini konsisten dengan tanda-tanda lainnya yang bilang kalau ini cuma hubungan seksual. Tapi ini yang terjadi. Dan kamu harus aware. Karena gue lihat banyak wanita yang terlalu terpikat sama keinginan mereka terhadap cowok. Dan apa yang mereka harapkan dari hubungan ini, daripada memperhatikan bagaimana dia memperlakukan kamu. Jadi banyak wanita terlalu dibutakan oleh keinginan mereka terhadap cowok. Dan gak lihat apa yang dia tunjukkan lewat perilaku, perlakuannya. Itu yang ngomongin, sebenarnya dia mau apa sama kamu. Jadi kamu harus perhatiin ini, kalau kamu pengen hindari cowok yang cuma mau seks dengan kamu. Terakhir dan sebagai bonus untuk hari ini adalah dia nggak pernah berkomitmen. Simpelnya begini, cowok yang cuma mau seks dengan kamu ini nggak berusaha berkomitmen padamu. Karena dalam banyak kasus, bukan semua, tapi dalam banyak kasus, kalau dia cuma mau seks, itu artinya dia terbuka untuk berhubungan seks dengan orang lain juga. Gue nggak bilang, nggak ada cowok di luar sana yang mungkin kamu lihat ini sebagai hal yang baik. Tapi gue nggak bilang, nggak ada cowok di luar sana yang akan menemukan wanita yang cuma dia mau untuk seks. Dan sebenarnya cukup bahagia dengan hanya berhubungan seks denganmu. Itu memang ada. Gue cuma menjelaskan bahwa itu memang ada. Nggak bilang itu hal yang baik, tapi memang itu ada. Namun, dalam banyak kasus ketika seorang cowok cuma mencari seks dari seorang wanita, itu artinya dia ingin opsi terbuka untuk berhubungan seks dengan wanita lain juga. Dia nggak mau terikat dengan status hubungan yang lebih serius karena itu akan menuntut dia untuk berada di standar yang lebih tinggi. Dan itulah intinya. Dan ada hal yang harus kamu perhatikan juga, karena ini bisa jadi rumit. Ada skenario di mana dia bilang, dia nggak mau pacaran, tapi dia bertindak seperti pacarmu. Tapi ada skenario di mana seorang cowok akan memperlakukanmu seperti pacarnya. Melakukan segala hal romantis dan manis. Tapi dia tetap nggak mau berkomitmen padamu. Dan sebenarnya, walaupun dia mungkin nggak hanya mau seks dengan kamu, karena ya mungkin dia suka menikmati hubungan seperti pacaran denganmu, dia nggak mau berkomitmen padamu sepenuhnya. Dan sejujurnya, menurut gua, itu lebih buruk daripada cowok yang cuma mau mengunci kamu, keluar dari dunianya, dan cuma mau seks. Nggak bilang salah satu hal itu baik, tapi menurut gua, itu lebih buruk, karena itu bikin sinyal yang sangat membingungkan. Lebih mudah untuk terbawa perasaan, bingung, dan terluka saat dia memperlakukanmu dengan baik, tapi berkali-kali bilang, dia nggak mau pacaran atau hubungan. Jadi kamu harus jujur dengan dirimu sendiri tentang apa yang kamu mau, apa yang kamu anggap oke, seperti yang gue bilang di awal. Kalau kamu mau bilang, kalau kamu oke dengan hubungan seksual, itu pilihanmu sebagai wanita dewasa. Tapi kalau kamu tahu kamu nggak mau itu, dan kamu mau lebih dari itu, jangan biarkan dirimu terbawa dan memberi kesempatan kepada cowok yang menunjukkan tanda-tanda ini, atau yang bilang kepadamu, dia nggak mau pacaran atau hubungan, karena itu akan membuat masalah setiap waktu. Hei ingat, kamu pantas mendapatkan seorang cowok yang mencintaimu, menghormatimu, dan menghargaimu. Jangan menurunkan standarmu. Jadi, tolong mengerti jika dia melakukan salah satu dari hal-hal yang gua sebutkan dalam video ini. Saatnya untuk melepaskannya. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.